Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1741. Handel kemudian menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya dan menjawab dengan mengejek, "Oh, Melanie Xavier. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melihat? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat melihat keraguan di hatimu dan mati-matian mencoba untuk berpegang teguh pada master baru? Kami telah berada di keluarga Smith selama bertahun-tahun sekarang. Bagaimana kami bisa tidak memahami karakter mereka? Kau harus tahu apakah kami pergi atau tidak, Lady dan Miss Xavier masih akan menjadi kambing hitam atas tuduhan itu. Nyonya terlalu cakap, dan Nona Xavier terlalu luar biasa. Inilah sebabnya mengapa Pangeran Smith dan yang lainnya sangat berhati-hati terhadap mereka. Dan sekarang master keluarga sudah meninggal, Pangeran Smith dan yang lainnya hanya memikirkan cara untuk membagi kekayaan secara merata. Mengapa mereka bahkan peduli tentang kebenaran? Mengapa mereka peduli tentang hal lain? Dan itulah mengapa Nona Xavier harus pergi. Jika tidak, dia hanya akan berubah menjadi barang keluarga Smith untuk ditukar dengan keuntungan lebih. Aku mendukung Nona Xavier. Handel tidak tahu mengapa Yvonne Xavier memutuskan untuk meninggalkan keluarga Smith pada waktu itu, tetapi dia tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan lain untuk pergi jika dia tidak melakukannya dalam keadaan seperti itu. Nyonya Smith kembali dari Buckwood dan meminta untuk mengendalikan kekuatan tempur keluarga itu sendiri. Tetapi hanya dalam beberapa hari, orang-orang dari keluarga Smith meninggal. Beberapa rumor langsung menyebar. Keluarga Smith mengatakan bahwa Lady pasti mata-mata yang bersekongkol dengan pasukan musuh. Ada pemikiran tersembunyi di seluruh keluarga bahwa mereka ingin Lady, yang memegang kendali pada saat itu, berada di balik jeruji besi selama sisa hidupnya dan jika Lady jatuh, Yvonne pada akhirnya akan menjadi harta keluarga. Daripada membiarkan itu terjadi, melarikan diri akan menjadi pilihan yang lebih baik. Ekspresi Melanie benar-benar mengerikan saat itu. Jika tidak ada kesempatan untuk kembali, lalu mengapa menyebabkan masalah sebanyak ini? Bukankah lebih baik menyerah dengan patuh dan mengikuti perintah pangeran? Kenapa terus menyakiti orang lain dengan menyakiti dirinya sendiri? Ekspresi Handel segera berubah sedingin es, Melanie Xavier. Jika kamu bukan seorang wanita, aku akan menamparkan wajahmu sekarang juga. Menamparkan wajahku. Melanie mengeluarkan senjata api padanya dan mengarahkannya tepat ke Handel, lalu dengan dingin berseru. "Cobalah, Pak Tua. Mari kita lihat apakah tanganmu lebih cepat dari pistolku." Ekspresi Handel berubah menjadi gelap seperti malam. Melanie. Handel tidak takut dengan senjata api, tetapi Melanie mungkin salah tembak dan secara tidak sengaja melukai Yvonne di ruang sempit di dalam mobil. Yvonne, yang mengemudikan mobil, akhirnya angkat bicara saat ini dengan nada dingin, "Melanie, jauhkan pistolnya. Handel masih senior kami. Kita harus menghormatinya." Melanie menunjukkan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. "Aku memang begitu. Aku tidak tahan orang acak pamer di depanku. Jika kau tidak puas denganku, kau bisa keluar dari mobil sekarang juga. Kita akan lewat mulai sekarang." Pada saat itu, Melanie tidak peduli dengan Yvonne, yang sangat putus asa. Dia berpikir bahwa dia adalah pendukung dan pengawal terbesar Yvonne. Ekspresi Yvonne menjadi lebih dingin. Dia ingin menyerang, tetapi dia menahan diri setelah melihat waktu. Dia lalu dengan tenang berkata, "Baiklah, cukup bicaranya. Ini semua salahku. Aku menyeret semua orang ke dalam semua kekacauan ini. Tapi, percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa insiden keluarga Smith akan segera diselesaikan. Keluarga Smith akan membayar arogansi dan kebanggaan mereka." Memikirkan kembali pria yang berkuasa itu, Yvonne tidak tahu harus bagaimana. Meskipun dia tidak ingin Harvey York terlibat dalam situasi ini, dia tahu bahwa dia masih akan muncul karena hal-hal telah meningkat ke titik ini, bahkan jika dia tidak menginginkannya. Dan jika dia muncul, lalu melihat Yvonne mengemudikan mobil dengan ekspresi serius di wajahnya, Handel mungkin bisa menebak siapa yang akan dia temui. Handel terdiam,
memikirkan pria yang mengirimnya terbang hanya dengan beberapa tamparan di wajahnya. Bab 1742. Membuat keluarga Smith membayar. Melanie Xavier terkekeh sementara wajahnya menunjukkan penghinaan total. Kau bahkan tidak tahu apakah kau akan bertahan hari ini, tetapi kau sudah berbicara tentang membuat mereka membayar. Nona, sejak kapan kau mulai melamun? Di mata Melanie, jika Yvonne Xavier memiliki kesempatan untuk membuat perlawanan dan Lady memiliki kesempatan untuk mengambil kendali, dia tidak akan keberatan mengikuti mereka sampai akhir yang pahit. Tapi kekuatan keluarga Smith sangat jelas, menunggu untuk menghapus garis langsung seluruh keluarga. Jaden Smith sakit parah, Lady dipenjara, dan Terry Smith telah mengambil alih keluarga. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Yvonne memiliki kesempatan terhadap masalah yang mengelilinginya? Apa yang bisa dia lakukan selain melarikan diri? Itulah mengapa satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Melanie adalah bagaimana berpegang teguh pada Terry. Itu karena itulah satu-satunya cara baginya untuk terus menikmati kekayaan dan kemuliaan selama sisa hidupnya. Dia juga harus mencari cara untuk mencegah dirinya terlibat dengan Yvonne. Dan untuk pelarian yang berani ini, mata Melanie berbinar. Dia kemudian mulai mengirim pesan teks ke seseorang di ponselnya tanpa mengatakan kata lain. Yvonne meliriknya melalui kaca spion, tidak mengatakan sepatah kata pun. BRMM, suara mesin yang keras menderu dari belakang mereka pada saat ini. Ketika mereka semua melihat ke belakang, mereka melihat 10 Toyota Prado dengan warna yang sama muncul di belakang mereka dengan kecepatan kilat. Setidaknya ada 5 orang di dalam mobil, yang berarti setidaknya ada 50 orang yang mengejar mereka. Melanie yang baru saja mengirim pesan, berubah panik setelah melihat pemandangan itu. Kita tamat. Jika Fletcher Evans dan yang lainnya mengejar kita, kita semua akan tamat. Ekspresi Handel panik berubah setelah mendengar kata-kata itu. Fletcher adalah kepala pelayan untuk keluarga Smith dan bawahan terpercaya Terry. Dia jelas merupakan salah satu karakter besar dalam keadaan keluarga Smith saat ini. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Yvonne baru-baru ini, dan dia telah mencari kesempatan dan alasan untuk membunuhnya. Memikirkan kembali, Yvonne hanya bisa melarikan diri tanpa banyak kesulitan, terutama karena Fletcher bertindak secara independen. Yvonne melihat ke kaca spion tanpa berkata apa-apa, lalu menginjak pedal dengan sekuat tenaga. Jika dia bisa mencapai Mutiara Mordu, akan ada harapan untuknya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks. Kita sudah selesai. Apa gunanya lari lagi? Ayo kita serahkan diri saja. Melanie sangat marah ketika melihat Yvonne menginjak pedal. Yvonne, apakah kamu benar-benar ingin semua orang mati bersamamu? Yvonne mengabaikannya begitu saja. Wajahnya menjadi lebih dingin saat dia mempercepat mobilnya. Plak, Melanie tiba-tiba mengeluarkan senjata apinya, lalu mengarahkannya tepat ke kepala Yvonne. Nona, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Hentikan mobilnya. Cit, Porsche Panamera merah berhenti tiba-tiba. Segera, semua Toyota Prado mengepung mobil Yvonne ke segala arah. Tawa pelan bergema dari salah satu jendela mobil setelahnya. Tawa itu tidak terlalu keras, tetapi itu membawa sedikit kesombongan dan kegilaan. Kemudian puluhan pria jangkung dan kuat yang mengenakan jas membuka pintu mobil dan turun dari mobil mereka. Semuanya tampak menakutkan. Hanya tindakan sederhana untuk keluar dari mobil mereka mampu menanamkan rasa takut pada orang-orang. BRUAK. Seorang pria mengayunkan tongkat bisbol di tangannya dan menghancurkan kaca depan Porsche, menghancurkan semuanya sementara mobil bergetar hebat. Keluar dari mobil sekarang juga. Jika tidak, kalian semua akan mati di sini. Seorang pria jangkung dan berotot yang mengenakan setelan jas menendang mesin dengan tidak hati-hati. Ayo, aku salah satu darimu, semuanya. Aku akan mengeluarkan Yvonne ini dari mobil sekarang. Melanie masih mengarahkan senjatanya ke Yvonne. Saat itu, dia memaksa Yvonne dan Handel keluar dari mobil.
Bab 1743. Handel memiliki ekspresi tegas di wajahnya saat dia menatap dingin ke arah Melanie Xavier. Melanie tersenyum, lalu melemparkan senjatanya ke tanah dan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pria bahwa dia tidak bermaksud jahat terhadap mereka. Pada saat yang sama, seorang pria berjanggut dengan beberapa wanita yang mempesona kemudian keluar dari Toyota Prado terakhir. Pria itu mengenakan jaket kulit. Dia tampak sangat tidak bermoral dan garang, hanya dari sikapnya. Dia adalah kepala pelayan di kediaman keluarga Smith, Fletcher Evans. Butler Evans. Melanie segera bergegas menuju Fletcher begitu dia melihatnya dan kemudian membungkuk hormat. Yvonne Xavier dan Handel berani melarikan diri, tetapi aku menangkap mereka dan menghentikan mereka di jalur mereka. Itu sebabnya aku mengirimimu pesan teks. Aku berjanji akan bekerja sama. Butler Evans, kamu harus memberiku pujian di sini. Melanie mendekati Fletcher saat di tengah pidatonya, bahkan memeluk lengan kiri Fletcher dan menempel tepat di sampingnya. Handel menggertakkan giginya setelah melihat pemandangan itu. Yvonne, di sisi lain, tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, itu bagus untuk bisa melihat warna asli seseorang. Fletcher mengulurkan tangannya dan membelai tubuh Melanie, lalu tersenyum. Kapten Xavier, apakah kau menjual tuanmu di sini? Melanie tersenyum lembut. Butler Evans, orang berbakat memilih kepada siapa dia akan berpihak. Jadi, aku jelas tahu pihak mana yang harus dipilih. Aku bukan idiot. Selain itu, hatiku hanya milik keluarga Smith. Yvonne di sini tidak punya jalan keluar. Kecuali otakku dicuci, kenapa aku harus berdiri di sampingnya? Bahkan jika aku harus berpegangan pada seseorang, itu pasti kamu. Melanie kemudian membuka dua kancing teratas di dadanya di tengah pidatonya. Pada saat itu, Melanie tampak tidak malu. Dia dengan wajah menggoda berkata, aku sudah menghentikannya untukmu sebagai tanda dari kesetiaan. Terimalah hadiah kecilku ini. Kau cukup menarik. Fletcher mengabaikan kerumunan, merogoh ke dalam pakaian Melanie, dan merabanya di depan umum. Mulai sekarang, kau akan menjadi salah satu milikku. Jika kau tetap setia, aku jamin kau akan dilindungi. Wajah Melanie berseri-seri dengan gembira. Terima kasih banyak, Butler Evans. Aku berjanji akan melayanimu dengan baik. Untuk Melanie, dia lebih suka membayar harga yang murah daripada mati bersama Yvonne. Dia masih ingin menikmati semua kekayaan dan kejayaan di masa depan juga. Fletcher, kau hanyalah kepala pelayan di kediaman Smith. Apakah Nona Xavier perlu melapor kepadamu ketika dia pergi juga? Membawa anak buahmu untuk mengejar dan mengepung Nona Xavier seperti itu. Apakah kamu mencoba membunuh tuanmu? Pada saat ini, Handel berjalan maju sambil menatap dingin ke arah Fletcher. Nona Xavier tidak menyinggung siapapun, dan kau juga bukan seorang inspektur. Kau tidak berhak membatasi kebebasannya. Fletcher mengabaikan Handel dan memandang Yvonne dengan penuh rasa ingin tahu. Seolah-olah dia sedang melihat sepotong kue di atas meja. Kemudian, dia menyilangkan tangannya dan berjalan maju bersama anak buahnya dengan langkah yang mantap. Yvonne, apakah kamu tidak akan berlutut dan memohon belas kasihan? Apakah kamu pikir kamu berhak membuat Butler Evans marah? Apakah kau bahkan layak? Melanie mulai bertindak mengancam setelah menempel pada tuan baru seolah-olah dia sudah menjadi mitra tuannya. Diam. Wajah Yvonne menjadi sedingin es. Melihat Fletcher berjalan perlahan ke arahnya, dia dengan dingin bertanya, apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Tidakkah kau mengerti cinta abadiku kepadamu, Nona Xavier? Fletcher tersenyum jenaka. Kemanapun kau pergi, aku akan membiarkannya dan pura-pura tidak tahu. Tapi ada satu syarat, tidurlah denganku sekarang juga. Bab 1744. Kamu telah melewati batas. Ekspresi Yvonne Xavier gelap seperti malam, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Aku melewati batas. Fletcher Evans tersenyum. Oh, Yvonne, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau masih Nona Xavier yang tinggi dan perkasa?
Biarkan aku memberitahumu sekarang. Keluarga Smith telah selesai. Situasi mereka hanya akan menjadi lebih buruk. Ibumu sendiri mendekam di balik jeruji besi. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Smith akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku memaksakan diri padamu? Hentikan angan-anganmu. Layani saja aku, dan aku mungkin mengatakan hal-hal baik tentangmu di depan pangeran. Apakah aku salah? Fletcher membawa aura dan kepercayaan diri yang kuat padanya seolah-olah semua yang dia katakan adalah kebenaran. Ivene mengerutkan kening, lalu dengan tenang menjawab, "Jadi, Terry Smith memintamu untuk berurusan denganku." Tidak ada gunanya membicarakan ini. Ekspresi main-main terpancar dari wajah Fletcher. Yang perlu kau ketahui hanyalah bahwa kau berada di tempat yang sulit, dan hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Benar, aku lupa memberitahumu. Beberapa anggota keluarga Smith yang mencarimu semuanya dibunuh secara brutal. Kau jahat, Ivene. Kau persis seperti ibumu sendiri, bahkan tidak menyayangkan kerabatmu sendiri. Ekspresi Ivene berubah panik, kamu tidak tahu malu. Meskipun Handel yang melakukannya, dia tahu bahwa dia hanya melukai orang-orang dan tidak membunuh mereka. Jelas bahwa Fletcher lah yang melakukannya sejak dia mengungkit masalah itu. Pada saat ini, ekspresi Handel menjadi lebih gelap. Fletcher, apakah kau sudah memikirkan konsekuensi dari tindakan tidak bermoral ini? Setelah semua orang tahu karena siapa orang-orang itu mati, apakah kau benar-benar berpikir kepala pelayan sepertimu masih bisa lolos dengan mudah? Aku tidak tahu apakah aku bisa lolos nanti, tapi aku tahu bahwa kalian semua bahkan tidak akan selamat jika tidak menerima syaratku sekarang. Fletcher menyilangkan tangan sambil menunjukkan ekspresi sedih. Nona Xavier, kau ikut aku sekarang juga, atau kau akan dipukuli sampai mati. Bagaimana kau akan memilih? Kau tidak bermoral. Handel berteriak dengan marah dan menerkam ke depan. Kau datang ke arah aku. Fletcher menunjukkan penghinaan total saat melihat pemandangan itu. Dia dengan santai mengeluarkan senjatanya, tapi dia tidak mengarahkannya ke Handel. Sebaliknya, dia mengarahkan pistolnya ke arah Ivene dan menarik pelatuknya. Dor! Ekspresi Handel berubah panik, lalu melompat tepat di depan Ivene. Dia kemudian jatuh ke tanah setelah dia terluka oleh tembakan. Bukankah kamu seorang profesional? Bukankah kamu kuat? Bukankah pelayan keluarga Smith semuanya tinggi dan perkasa? Bagaimana kabarmu setelah kemasukan satu peluru? Fletcher berjalan ke depan dan melangkah tepat di atas Handel, menyebabkan dia mengeluarkan darah dari lubangnya bekas tembakannya. Mudah berurusan dengan orang bodoh dan setia sepertimu. Mengapa aku harus menembakmu ketika aku bisa menembak tuanmu dan membuat kau mengambil peluru seperti anak anjing yang baik? Ivene memang bodoh, tapi kau jauh lebih bodoh. Fletcher mengangkat Handel di tengah pidatonya, lalu menamparkan wajahnya sekitar belasan kali. Beberapa gigi terbang keluar dari mulut Handel, menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Handel ingin melawan, tapi senjata api Fletcher kini diarahkan tepat ke kepalanya. Handel akhirnya ditendang ke samping oleh Melanie, tidak bisa mengatur napas saat mendarat kembali ke tanah. Fletcher Evans, kamu melewati batas. Pada saat itu, wajah Ivene gelap gulita seperti malam. Dia maju selangkah dan menamparkan wajah Fletcher, menyebabkan dia tersandung ke belakang. Butler Evans, kau baik-baik saja. Melanie memegang erat Fletcher, lalu melotot di Ivene sambil menunjukkan kekesalan. Beraninya kau menyerang Butler Evans seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang memberimu kekuatan? Kau sedang mencari kematianmu. Bab 1745. Fletcher Evans tersenyum sambil mendorong Melanie Xavier untuk menjauh, lalu menyentuh wajahnya dan menatap Ivene Xavier. Ivene, kamu berani memukulku. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Ivene kemudian dengan dingin menjawab, jadi bagaimana jika aku memukulmu? Kau hanya seorang pelayan. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, tidak ada yang akan membelamu. Hahaha, apakah kau berpikir untuk memukuliku sampai mati? Harus kuakui,
Kau memang memiliki bakat untuk bermimpi, tidak seperti yang lain. Orang sepertiku memang suka menjinakkan kuda liar. Karena memaksakan diriku pada seseorang adalah hal terbaik di dunia ini. Fletcher lalu mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah Ivone di tengah pidatonya. Jika kamu menjauh, aku akan menembak orang tua itu. Pada saat ini, Fletcher sangat ganas, seolah-olah dia adalah raja dunia, mengendalikan segalanya dan melakukan apapun yang dia suka. Bahkan jika tuan dan pangeran terkenal dari Mordu muncul di depannya, mereka akan tampak pucat dibandingkan di depannya. Jika kau meletakkan satu jari pun padanya, aku akan menghapus seluruh keluargamu. Pada saat ini, nada dingin bergema dari belakang. Tubuh kaku Ivone mengendur. Dia tahu siapa yang ada di sana. Jadi bagaimana jika aku menyentuhnya? Fletcher tidak hanya melanjutkan langkahnya ke arah Ivone setelah mendengar ancaman Harvey York, dia dengan dingin tertawa dan mulai membelai wajah Ivone. Pada saat yang sama, dia mengarahkan senjata api di tangannya ke arah Harvey. Beberapa lusin pria kuat berjas semua berbalik dan melihat ke arah yang sama. Brak! Bersamaan dengan suara keras, pintu mobil Prado yang terbuka ditendang. Siluet terlihat berjalan maju dengan kecepatan tinggi. Saat Melanie melihat siluet itu, ekspresinya sedikit berubah. Butler Evans, hati-hati. Sebelum Melanie menyelesaikan kalimatnya, sekitar 8 pria berjas dikirim terbang sambil menangis kesakitan dengan satu tendangan. Mereka batuk darah ketika mereka mendarat kembali di tanah sekitar 40 meter jauhnya. Gerakan Harvey melambat perlahan, berjalan santai menuju Fletcher. Melanie tanpa sadar mengambil langkah maju untuk tampil di depan tuan barunya. Tepat ketika dia mengambil langkah di depan Fletcher, Harvey langsung menamparkan wajahnya. Seluruh tubuhnya dikirim terbang sementara wajahnya bengkok dengan beberapa giginya hilang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia mendarat kembali di tanah. Pada saat itu, wajahnya benar-benar pucat. Dia kuat, terlalu kuat. Pria yang datang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Melanie hanya merasakan keterkejutan yang luar biasa terhadap pria itu. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, Harvey sudah berada di depan Fletcher. Dor, dor, dor. Fletcher juga orang yang cukup berpengalaman. Meskipun ekspresinya berubah cukup panik, dia masih memiliki ketenangan untuk menarik pelatuk senjata api di tangan kirinya saat itu. Sayang sekali Harvey menghindari semua peluru pada waktu yang paling sulit dipercaya hanya dengan menggoyangkan tubuhnya, lalu dia mengayunkan telapak tangannya. Prakk. Fletcher menjerit kesakitan setelah menerima tamparan di wajahnya. Tubuhnya juga terlempar, lalu mendarat di tumpukan orang kuat berjas yang ditangani Harvey beberapa saat lalu. Harvey dengan santai meraih senjata api yang dijatuhkan Fletcher, lalu menarik pelatuknya setelah menutupi gagangnya dengan kertas tisu. Dor, dor, dor. Jeritan kesakitan bisa terdengar sementara lusinan anak buah Fletcher memegangi kaki mereka di tanah sambil bergerak-gerak. Dia kejam, benar-benar kejam. Ketika Harvey dengan santai melemparkan senjatanya ke arah Fletcher, tidak ada yang berdiri lagi. Fletcher berjuang untuk memegang senjata api sementara seluruh tubuhnya berkedut tak henti-hentinya. Bahkan jika dia memegang pistol, dia tidak akan berani bergerak secara tiba-tiba. Bab 1746. Ivone Xavier berdiri tegak seperti patung. Tatapannya dipenuhi dengan anugerah setelah melihat pemandangan itu. Seperti yang diharapkan dari CEO York. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia masih bisa mengatasinya dengan efisien. Dengan dia di sekitar, bahkan para dewa tidak akan bisa berbuat apa-apa tentang dia. Apakah kau tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Harvey York mengeluarkan beberapa kertas tisu dan dengan tenang menyeka tangannya. Dia berjalan ke depan sambil berbicara dengan nada santai. Atau apakah kau tidak mengerti apa yang aku katakan sebelumnya? Kau, Fletcher Evans terus berkedut sementara memegang senjata apinya. Dia dianggap kejam, tetapi dia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pria di depannya. Nak,
Apakah kau tahu siapa aku? Aku kepala pelayan keluarga Smith, 10 keluarga teratas di negara H. Fletcher Evans. Jika kau melakukan sesuatu kepadaku, kau akan menyinggung keluarga Smith. Itu berarti kau menyinggung Pangeran Smith sendiri. Bisakah kau menanggung akibatnya? Biarkan aku memberi tahumu sekarang. Bahkan Ivene takut padaku. Jika kau tidak memiliki latar belakang atau kekuatan, kau sebaiknya tidak mencelupkan jari kakimu ke perairan yang dalam seperti ini. Kekuatan bukan segalanya lagi di zaman sekarang ini. Jika kau berani menyentuhku, aku dapat mengirim kau ke balik jeruji besi seumur hidupmu hanya dengan satu panggilan telepon. Dan bahkan jika kita membandingkan kekuatan, keluarga Smith memiliki ribuan elit dan aset dalam jumlah tak terbatas untuk menyewa tentara bayaran. Kita pasti bisa menemukan petarung yang setara dengan dewa perang juga. Orang seperti itu bisa dengan mudah menginjak-injakmu tanpa usaha apapun. Jangan berpikir bahwa kamu bisa pamer begitu saja di depan orang hanya karena kamu punya kungfu yang payah, anak muda. Kamu masih muda. Kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu. Jangan merusaknya karena kamu hanya sedikit terlalu keras kepala. Pergilah sekarang juga, dan aku akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Jika tidak, aku akan marah. Meskipun Fletcher berteriak keras, dia masih cukup takut pada Harvey. Sementara Harvey terus berjalan mendekat, butiran-butiran keringat dingin menetes di wajah Fletcher. Di tempat seperti Mordu, keluarga Smith memiliki otoritas atas segalanya. Dan Fletcher mengenal setiap keluarga dan individu yang setara dengan keluarga Smith. Tapi tidak ada informasi tentang Harvey sama sekali. Namun, itu pun tidak membuat Fletcher merasa lebih baik. Dia masih merasakan ketakutan yang tak terkatakan terhadap Harvey. Harvey tidak berhenti karena kata-kata Fletcher. Dia berjalan ke depan dan berjongkok, lalu menjulurkan tangannya untuk menepuk ringan wajah Fletcher. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan membunuhmu dan seluruh keluargamu jika kamu bahkan menyentuh Ivene? Mata Fletcher terus berkedut tanpa henti. Melanie, yang memiliki master baru, kemudian berseru dari belakang, aku tidak peduli siapa kau. Tapi kau bahkan tidak punya hak untuk menyentuh Butler Evans. Dia salah satu bawahan Pangeran Smith yang paling dipercaya. Dia adalah karakter besar dari keluarga Smith. Kau akan menderita konsekuensi yang mengerikan karena memukulnya. Cepat dan berlutut sekarang, lalu minta maaf atas kesalahanmu. Jika tidak, Harvey mengabaikan Melanie dan mengalihkan pandangannya kembali ke Ivene. Jika aku ingat dengan benar, bukankah dia salah satu orang suruhan Bibi? Dia berpikir bahwa dia diizinkan untuk menemukan master baru karena dia berbakat, jelas Ivene. Mengerti. Harvey sedikit mengangguk dan kemudian mengambil senjata api di tanah dan menarik pelatuknya. Dor, 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 dor. Melanie tertembak. Beberapa lubang terlihat di dadanya. Dalam sekejap mata, dia tidak lagi bernapas. Wajahnya penuh kengerian mutlak. Dia tidak menyangka bahwa Harvey akan membunuh seseorang di tempat seperti ini. Dia telah membunuh salah satu orang Terry Smith juga. Ekspresi Fletcher berubah menjadi panik ketika dia menatap Harvey dengan sangat tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa pria dengan pakaian biasa ini bisa begitu mendominasi. Bab 1747. Kerumunan terkejut. Beberapa pria yang mengenakan jas ingin bangkit kembali, tetapi mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara pada saat itu. Ivene Xavier, di sisi lain, tampak tenang dan damai. Jelas, dia tahu bahwa pengkhianat tidak akan pernah lepas dari genggaman Harvey York. Handel menunjukkan ekspresi kekaguman. Dia tahu bahwa pria ini adalah kartu truf terbesar Ivene dan dukungan di belakangnya. Kamu benar-benar membunuh anak buahku, tepat di depanku. Fletcher Evans semakin putus asa ketika melihat Melanie Xavier mati di depannya. Dia menarik pelatuk senjatanya dalam sekejap mata. Dor. Harvey memiringkan kepalanya sedikit bersamaan dengan suara ledakan keras dan sekali lagi menghindari peluru lain. Mata Fletcher berkedut dengan panik setelah melihat pemandangan itu. Dia ingin menembak lagi,
tapi dia terlalu lambat. Dor. Harvey mengangkat senjata api dari tangannya dan menarik pelatuknya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Peluru menembus tepat di telapak tangan Fletcher, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Bahkan sebelum Fletcher bisa berbicara, Harvey sudah menarik pelatuknya lagi. Dor. Tangan Fletcher yang lain juga lumpuh. Darah menetes kemana-mana. Setelah melihat pemandangan itu, seluruh orang merasa merinding. Setelah itu, Harvey dengan santai melemparkan senjata api ke depan Fletcher. Ia kemudian berkata dengan tenang, "Aku tidak akan mengambil nyawamu dulu. Aku akan membiarkanmu lari kembali dan mengirim kabar kepada tuanmu. Aku akan memberinya waktu 3 hari. Dia akan memberi aku pernyataan yang adil tentang bagaimana dia memperlakukan Ivane. Jika dia tidak melakukan itu, aku akan menemui keluarga Smith sendiri." Buk. Harvey mengirim Fletcher terbang dengan tendangan setelah selesai berbicara. Fletcher berdarah di mana-mana saat dia mendarat kembali di tanah. Dia memelototi Harvey dengan marah. "Kau akan meminta pernyataan dari keluarga Smith. Siapa kamu sebenarnya?" Tapi tidak peduli seberapa marahnya dia hanya bisa menerimanya dengan kepala tertunduk. Apakah itu kekuatan tempur atau kekejaman, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Harvey. "Pergi dari sini." Harvey kemudian menelepon dan menyuruh Aiden Bauer untuk membereskan kekacauan di sini dan meminta seseorang untuk mengirim Handel ke rumah sakit. Kemudian, dia membawa Ivane ke dalam mobil bisnis Toyota. "Terima kasih, CEO York." Setelah masuk ke dalam mobil, Ivane tersenyum hangat. "Jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku akan berakhir." Harvey tersenyum dan menjawab, "Senang untuk mengetahui bahwa kau aman dan sehat. Ceritakan dengan tepat apa yang terjadi." Harvey penasaran. Dia pernah memerintahkan Cora Lloyd, pembunuh peringkat ketiga dalam daftar pembunuh, untuk mengikuti Michelle. Secara logika, seharusnya tidak ada masalah. Tapi dia benar-benar bingung bagaimana semua ini terjadi pada Ivane dan ibunya. Ivane menahan perasaannya. Dia tahu bahwa tidak masuk akal untuk tidak melibatkan Harvey dalam situasi ketika segalanya telah meningkat ke titik ini. Setelah memikirkan situasinya, Ivane kemudian berkata dengan tenang, 2 minggu yang lalu, ibuku membawa Cora kembali untuk mengambil kendali keluarga Smith dan kekuasaan yang dimiliki keluarga itu. Tapi setelah 3 hari, 13 anggota garis keturunan langsung keluarga Smith semuanya dibunuh secara brutal. Setiap bukti menunjuk ke arah ibuku. Semua anggota keluarga setuju secara serempak bahwa ibuku adalah pembunuh yang sebenarnya. Membunuh seseorang di bawah pengawasan Cora dan masih bisa mengalihkan semua kesalahan ke ibumu. Harvey menunjukkan ekspresi bingung, lalu mengangguk sedikit. "Tidak mungkin. Kecuali si pembunuh sebenarnya adalah salah satu dari 2 pembunuh teratas dalam daftar, orang lain tidak akan pernah bisa melakukan aksi yang mustahil seperti itu." Ivane melanjutkan, "Tapi itu adalah kebenaran yang mutlak. Orang-orang mati, dan mereka semua brutal. Buktinya juga jelas. Setelah kejadian ini, otoritas ibuku langsung dirampok darinya. Dia juga dikirim ke penjara oleh sepupuku." Bab 1748. Mengapa situasi Bibi yang dipenjara ada hubungannya denganmu? Harvey York mengerutkan kening. Ivane Xavier menghela nafas, "Setelah aku mendapat kabar bahwa ibuku dijebloskan ke penjara, aku tidak punya pilihan lain selain kembali ke Mordu sesegera mungkin. Tetapi tepat ketika aku menuju ke rumah keluarga Smith, aku tidak berpikir bahwa mereka akan menyanderaku bahkan sebelum aku sempat menjelaskan apa-apa. Yang melakukan itu adalah Terry Smith dan pengawal pribadinya. Menurutnya, hal itu masih dalam penyelidikan. Meskipun aku bukan tersangka utama, aku harus dijatuhkan karena aku mungkin menggunakan semua kekuatan untuk menghalangi penyelidikan. Selain itu, jika ibuku benar-benar membantai anggota keluarga Smith, aku harus menikahi salah satu dari 4 Master Walsing, Hector Thompson, untuk bisa menyelamatkan ibuku. Tentu saja, untuk mencegah semua orang kalah dalam situasi ini, sepupu akan memberiku kebebasan." Bahkan dengan sikap dingin Ivane,
Dia tertawa sendiri pada saat ini dalam penjelasannya. Harvey kemudian menjawab dengan dingin, sepertinya sepupumu, salah satu dari 6 pangeran Mordu, tidak sehebat yang dikatakan legenda. Dia masih membutuhkan bantuan dari keluarga Thompson di Walsing untuk menghadapi Trisha Cloud. Dilihat dari ini, dia pasti paling tidak mampu dari semua 6 pangeran Mordu. Setelah mendengar pernyataan ejekan Harvey, Yvonne menghela nafas. Meskipun keluarga Smith adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H, itu semua hanya karena uang yang kita miliki. Jika kita membandingkan kekuatan, otoritas, dan kekuatan tempur, kita bahkan tidak bisa melawan keluarga peringkat teratas lainnya. Itu sebabnya masuk akal bagi Terry untuk mendapatkan dukungan keluarga lain untuk mengatasi masalah ini. Yvonne sekali lagi menghela nafas. Tapi, aku tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa akulah yang akan dikorbankan. Di mata keluarga, apakah aku hanyalah barang yang tidak berharga untuk diperdagangkan? Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Yvonne. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal jika semuanya menjadi rumit seperti ini. Yvonne tersenyum pahit, bukannya aku tidak ingin memberitahumu. Aku masih berharap keluarga Smith akan memberi ibu kesempatan dan pernyataan yang adil ketika aku kembali ke mereka. Tapi aku tidak berpikir mereka akan berubah dengan cara ini. Selain itu, aku tahu bahwa kamu juga memiliki banyak hal untuk ditangani. Aku tidak ingin merepotkanmu, dan aku juga tidak ingin keluarga menggunakanmu sebagai kambing hitam untuk kesalahan itu. Tapi tetap saja, aku tidak menyangka bahwa kau akan datang ke sini. Aku tahu bahwa kau tidak akan menarik kembali kata-katamu setelah kau memutuskan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya aku memikirkan segalanya hanya untuk melihatmu di sini. Harvey kemudian menjawab, tidak perlu berbicara seperti kita orang asing. Mari kita langsung ke bisnis. Jika kita tidak dapat menemukan kebenaran pembunuhan keluarga Smith, kau dan Bibi akan dianggap tersangka utama selama sisa hidupmu dan tidak memiliki hak untuk mewarisi apapun dari keluarga, benar? Yvonne tertawa getir. Ya, benar. Aku sudah mengetahui semuanya selama beberapa hari terakhir. Seharusnya tidak sulit bagi Terry untuk mengetahui semuanya, tapi apa yang terjadi kemudian? Dia terus-menerus menunda penyelidikan, membuat situasi jadi membingungkan sehingga semuanya campur aduk. Dia tidak membuatnya membingungkan. Dia berusaha untuk tidak memberimu kesempatan membersihkan namamu. Lagi pula, sekarang adalah waktu yang tepat untuk peralihan kekuasaan keluarga Smith. Harvey membuat analisis yang sangat rinci. Satu orang lebih sedikit untuk membagi kekayaan dan satu aset lagi untuk diperdagangkan demi keuntungan lebih tampaknya lebih cocok untuk seseorang seperti Pangeran Smith kita di sini. Bab 1749. Yvonne Xavier menghela nafas. Secara alami, dia sudah memikirkan ini, mengingat kecerdasannya. Dia kemudian dengan tenang menjawab, aku tidak pernah ingin mengambil apapun dari keluarga Smith. Bahkan ibuku tidak peduli tentang hal seperti itu. Harvey York tersenyum, sepertinya orang terkaya di Gangnam, kakekmu, Jaden Smith, mengagumimu dan ibumu. Jika bukan itu masalahnya, mengapa Pangeran Smith bahkan membuang energi untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan minatnya? Yvonne mengangguk, kakekku memperlakukanku dengan baik. Dia juga selalu bercanda tentang aku yang mengambil alih keluarga. Aku tidak tertarik dengan ini. Itu sebabnya aku menuju Salt Lake. Selain itu, dibandingkan kekayaan dan kemuliaan, aku lebih suka tinggal di sisimu. Harvey tersenyum canggung. Dia tidak harus melanjutkan pembicaraan dengan topik ini. Tidak diketahui apakah Yvonne melakukan itu dengan sengaja. Dia segera mengubah topik pembicaraan dan terus berbicara. Setelah menerima pesanmu kemarin, aku tahu bahwa kau akan berada di sini jika aku tidak muncul. Situasi keluarga berantakan sekarang. Jika kau muncul di depan pintu keluarga, konflik antara kedua belah pihak hanya akan memburuk, bahkan mungkin menyebabkan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Itu sebabnya aku meminta Handel untuk melumpuhkan para penjaga dan datang untuk mencarimu. Tapi,
Fletcher mengetahui hal ini dan mulai mengejar kami bersama anak buahnya. Atau haruskah aku katakan, membiarkanku meninggalkan kediaman keluarga Smith adalah bagian dari rencana Fletcher. Dia membiarkan kita menyelinap pergi untuk mengkonsolidasikan tuduhan aku dan ibuku. Dia kemudian membunuh beberapa penjaga dengan yang dilumpuhkan dan menyalahkan itu padaku. Sepertinya Terry Smith tidak dapat menemukan bukti yang berguna sama sekali. Dia pasti putus asa hingga melakukan sesuatu yang rendah seperti ini. Setelah mencari tahu seluk-beluk situasinya, Ivene mengerutkan kening. CEO York, jika itu masalahnya, bukankah ibuku berada di tempat yang buruk sekarang? Harvey melihat ke langit dan menjawab, dari apa yang kau katakan, aku tahu bahwa Terry adalah pria yang berhati-hati. Dan pria seperti itu tidak akan pernah memaksakan tangannya dan memiliki beberapa rencana cadangan kecuali dia benar-benar putus asa. Sederhananya, karena kamu bisa lolos tanpa hukuman, ibumu seharusnya baik-baik saja. Jika Terry dapat memiliki kendali penuh atasmu dan memastikan bahwa kamu tidak memiliki jalan keluar, maka dengan begitu dia dapat membunuhmu dan ibumu. Sayang sekali dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Ivene menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Harvey, lalu bertanya sambil mengerutkan kening, jadi Harvey, apa yang harus dilakukan kita lakukan sekarang? Harvey kemudian dengan tenang menjawab, jangan terburu-buru. Bukankah kita hanya memberi mereka 3 hari? Tentunya mereka akan menemukan cara untuk muncul dalam 3 hari. Kau, di sisi lain, harus tetap diam selama waktu ini. Kau akan aman bersamaku. Tapi setelah memikirkan situasinya untuk waktu yang lama, Harvey tidak mengirim Ivene kembali ke Villa Fragrant Hill. Bagaimanapun, Cynthia Zimmer bisa kembali sebentar lagi. Mengetahui bahwa Presidential Suite di Hotel Praha masih ada dengan sistem keamanan yang juga lumayan. Harvey berencana mengirim Ivene ke Presidential Suite, ia lalu menelepon Bellamy Blake. Harvey terus meminta Bellamy untuk mengirim beberapa orang untuk dia gunakan, tapi mereka masih belum tiba. Setelah panggilan selesai, Bellamy kemudian menjawab dengan hormat, Kepala Instruktur, ada orang di Mordu. Biarkan aku memintanya untuk meneleponmu. Tapi mereka belum tahu siapa kau. Mari. Petik 2. Harvey memotong pembicaraan dan berkata dengan tenang, cukup. Apakah mereka dapat dipercaya? Tentu saja. Baiklah, kirim dia ke Hotel Praha dan jaga keselamatan Ivene. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan datang untukmu. Yakinlah. Aku memilih orang-orang ini sendiri. Apakah itu kesetiaan, kekuatan, atau kecakapan tempur, mereka pasti mampu. Bellamy memberikan janjinya dari seberang telepon. Bab 1750. Setelah berurusan dengan masalah Ivene Xavier, saat itu waktu sudah malam ketika Harvey York keluar dari Hotel Praha. Dengan pasukan Bellamy Blake yang dikirim ke sini untuk menjaga Ivene, Harvey merasa sedikit lega. Mereka hanya perlu menunggu keluarga Smith untuk mengambil tindakan, kemudian menemukan kesempatan untuk memperbaiki masalah sekali dan untuk selamanya. Harvey siap untuk sepenuhnya menangani insiden cabang Longman Mordu dalam 3 hari ke depan. Tepat ketika Harvey berpikir untuk bertemu dengan orang-orang yang dikirim Bellamy, seseorang yang berdiri tidak terlalu jauh darinya tiba-tiba berjalan mendekat. Orang itu memakai chanel hitam berpakaian tapi tidak memakai riasan sama sekali. Penampilannya mempesona. Mata Harvey berbinar tiba-tiba. Itu tidak lain adalah Kate Walker sendiri. Kate tampak sangat frustrasi ketika dia berjalan mendekat. Matanya menyala saat dia melihat Harvey. Harvey, apakah itu kamu? Itu aku. Apakah kamu terburu-buru mencariku? Kata Harvey tanpa memberikan jawaban langsung. Kamu sudah terburu-buru ketika kita tidak bertemu selama beberapa hari. Apakah kamu di sini untuk memenuhi tanggung jawab dan tugasmu sebagai pacarku? Jadi, apakah kita akan makan? Atau kita akan menonton film? Atau kamu mau aku ke rumahmu? Mata besar Kate bersinar terang, dan dia kemudian menyeringai. Saatnya kamu memainkan peran penting hari ini, pacar. Apapun itu,
Kamu harus ikut denganku. Harvey membeku. Tunggu dulu. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tunggu apa lagi? Pacarmu memiliki hal-hal penting untuk diperlihatkan. Mengapa kamu begitu tidak perhatian? Di tengah pidatonya, Kate menyeret Harvey keluar dari Praha Hotel tanpa peduli dunia sambil mendorong Harvey ke dalam kursi penumpang Ferrari 488 miliknya.